malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama MK Mister ya. Dimana di kesempatan hari ini kita membahas tentang kisah-kisah nyata yang sebelumnya di episode pertama itu saya membawa tamu yang bernama Kang Sira. Tapi di kesempatan hari ini kita sedikit berbeda. Kita ada beda tamu ya di sini. Saya mau memperkenalkan buat teman-teman yang menonton untuk namanya siapa? Gareng, agak keras, Mas. Oh, jadi ini mungkin emang suaranya atau gimana, ini suaranya nggak mau keras, cuman memang ini namanya Mas Gareng ya. Di sini Mas Gareng dari desa mana, Mas? Dari desa Sembrol. Oh, dari desa apa? Sembrol. Oh, Sembrol. Jadi sedikit kedengaran aneh ya, desanya tuh Sembrol. Setahu saya itu desa Sembrol itu Sembrobol atau gimana itu? Ya, dulunya emang dari awal nenek moyang apa kakek moyang saya nggak tahu itu ngasih nama desa Sembrol gitu. Oh, desa Sembrol. Ya. Jadi kalau bahasa Jawa sebenarnya brol itu ambrol, dan ambrol itu adalah jatuh kalau bahasa Indonesianya ya. Oh. Di sini saya kan memang membahas tema tentang apa namanya perjalanan hidup dan kisah nyata tentang hal-hal gaib, Mas Gareng. Jadi untuk Mas Gareng sendiri ini pernah mengalami kejadian yang kayak gimana, Mas? Saya mengenai pengalaman ini ya. Saya pernah merantau di Bogor. Ya namanya kulit bangunan kan kerjanya di perumahan. Oh ya. Itu di pojokan perumahannya, di tikungan jangan buntu lah. Sepi dari keramaian. Oh, jadi memang itu berarti di proyek ya, proyek pembangunan rumah ya. Terus ya saya alami ada keanehan di rumah itu. Oh, ada keanehan. Yang punya rumah juga nggak begitu ngeh. Itu rumahnya 2 lantai atau hanya rumah biasa 1 lantai? 2 lantai, rencananya mau dibikin 3 lantai. Cuman ada suara yang mengganggu sekali, jadi yang punya rumah juga minta pendapat sama anak-anak bangunan, ini gimana kok mau dibikin rumah, rencananya soalnya anaknya banyak kan, mau dibikin rumah lantai 3, lantai 2 nggak cukup. Cuman bingungnya itu ada suara yang aneh-aneh, suara orang gedor-gedor, tapi dilihat ternyata nggak ada. Itu gimana itu ya? Jadi apa sama anak-anak bangunan. Jadi setelah kan memang di situ ada suara-suara aneh di rumah. Waktu itu memang rumah masih tahap dari awal pembangunan atau memang renovasi itu? Itu renovasi. Oh, renovasi. Iya. Jadi memang benar wawasannya kalau memang, tapi sebelumnya dihuni itu ya? Dihuni, cuman kan kadang-kadang orangnya sering di kantor. Oh, berarti memang sering kosong. Bahwasanya memang rumah yang jarang dihuni itu biasanya memang di situ ada sosok-sosok gaib. Tapi Mas Gareng ini di situ kan ada suara dengaran ketok-ketok, gedor-gedor itu nggak wujud ya? Itu di hari pertama atau memang di situ yang sebelum-sebelumnya pas waktu baru sampai di rumah itu udah diganggu seperti itu? Awalnya waktu mau baru nyampe ke situ, tapi di badan terasa buduk-buduk merinding semua. Ini rumah kok aneh banget ya rasanya. Jadi udah ada rasa curiga ya? Iya, jadi pertengahan ya diantara 6 bulan itu udah mulai suara-suara yang aneh. Ada orang gedor-gedor, kadang-kadang ngeributin kalau lagi kerja ya. Yang dimaksud ngeributin itu kadang-kadang kendalanya kan mungkin itu dibikin pas pemasangan bata atau gimana itu? Itu waktu mau nebang pohon di pojokan itu. Kalau nggak salah itu namanya pohon palem. Pohon palem ya. Itu dampaknya gimana itu? Maksudnya nggak bisa ditebang atau memang? Pohon palem itu kan apa namanya? Ya kebanyakan buat penghuni kayak gitu. Oh iya, memang ya kebanyakan untuk pohon-pohon palem memang sering buat penghuni gaib-gaib ya. Tapi di situ
mau ditebang, terus akhirnya ditebang atau nggak jadi ditebang? Ditebang aku nggak berani, soalnya waktu mau ditebang tiba-tiba saya dipegang dari belakang. Kadang-kadang itu apa namanya, goloknya kayak Lepas namanya, atau gimana Pak? Nggak lepas tajam? kayak mental gitu. Oh mental, berarti goloknya tiba-tiba nggak tajam, padahal itu memang golok Tajam sudah sekali. tajam banget ya. Di situ pernah nampak nggak sekali atau hanya memang mengganggu seperti kayak tadi gedor-gedor terus dimegangin? Kalau yang gedor-gedor itu kan di dalam rumah, Di dalam, di oh iya. atas. Kalau yang di depan rumah di pojokan itu nampak benar-benar. Nampak ya? Sosoknya itu seperti apa Mas? Itu seorang perempuan bawa anak satu. Oh, jadi itu janda atau gimana itu? Bukan lah ya. Jadi memang ya jangan dibilang kayak janda, tapi mungkin itu lebih tepatnya dengan sosok bolong. Itu bolong atau bukan, atau Tadinya mau saya lihat dari dari belakang itu, katanya kalau perempuan sebangsa lembut kayak itu kan namanya ada yang namanya Sundar Bolong. Saya Iya, mau lihat makanya. di belakang, saya nggak berani. Takutnya nanti dibawa saya. Masalahnya juga seperti yang saya tonton, karena masih penasaran, biasanya ada kuntilanak juga bawa gendong bayi, atau mungkin hal yang sama itu kuntilanak. Itu emang ada orang yang menyebut itu kuntilanak. Kuntilanak ya. Tapi kan bawa anak satu. Wah, berarti itu kuntilanaknya janda ya. Karena memang bawa anak satu, mungkin janda. Nah, setelah kan memang di situ melihat sosok itu lagi gendong anak, terus yang lain pada ngeliatin nggak? Di situ waktu kerja itu berapa tim di situ? Di situ ada 8 orang. 8 orang. Tapi cuma sampean aja ya? Iya, saya doang yang dikasih penglihatan gitu. Kadang-kadang melihat apa wujud yang punya rumah itu saya kejar-kejar, ternyata nggak ada yang punya rumah, lagi di kantor gitu. Oh, berarti dia tuh kayak seolah-olah tuh samaran lah ya. Iya. Hantunya bisa samaran. Kemungkinan memang di situ sudah sering buat penghuni gaib-gaib, jadi memang sebenarnya kemungkinan satu sosok itu atau gimana Mas Gareng? Itu sebenarnya banyak. Soalnya saya kejar-kejar terus yang punya rumah, saya kasih tahu itu, mintain keterangan ini sebenarnya dulu tempat apa. Tapi yang bininya itu, Yang bininya, itu ya. bilangnya bekas kuburan sampingnya. Oh, pantesan. Jadi memang di situ ada bekas kuburannya yang membuat rumah itu jadi memang mistis dan horor ya. Itu kan sudah menampakkan di situ, yang lain pada ngeliatin kan tadi memang Mas Gareng doang yang diliatin atau yang lain ada juga? Ada satu orang. Satu orang juga Iya, sama? yang lagi waktu saya lagi gedor itu mau jebol pintu. Terus saya kasih tahu itu orang sudah besi gitu. Sekarang orangnya udah meninggal. Ya juga Dari- keganggu di situ juga. Dari tadi timnya berapa? 8 ya? 8 orang. Mungkin memang ada sedikit punya kelebihan mungkin dari Mas Garengnya, Ya, atau mungkin belajar doa-doa jadi kayak merasa pernah melihat sesuatu yang kemungkinan di situ dampaknya sampai ke perantauan atau gimana. pernah juga sih saya belajar doa-doa. Iya. Cuman Ya mungkin nggak perlu dikasih tahu, mungkin memang sudah pernah pengalaman ke situ ya, tentang spiritual atau gimana itu ya. pernah ya, pernah. Jadi memang Mas Gareng ini pernah pengalaman ke spiritual, jadi seolah-olah dia tuh kayak mungkin ada keanehan tersendiri dibanding orang-orang yang memang di situ 8 orang hanya 2 orang yang lihat ya. Iya, betul. Terus waktu itu kan hanya yang menampakkan itu, mungkin yang dikira gedor-gedor itu kemungkinan ya, ini mungkin kemungkinan untuk Iya. sosok itu mungkin, atau yang lain lagi. Yang lain lagi. Ya. Oh, jadi memang itu sudah kayak tempatnya di situ ngumpul semua berarti ya. Wah, banyak sih. Yang punya rumah juga bilang. Di situ ada
temannya kan yang satu ada yang lihat lagi, terus Ya. itu cerita nggak ke masnya? Cerita, makanya saya ngasih tahu itu jangan sembarangan di situ. Itu juga nggak berani itu nebang pohon itu yang di depan di pojokan. Langsung ketakutan dia. Ada nggak sekali-sekali itu pekerja situ mengalami kesurupan atau? Pernah juga. Yang satu orang baru di situ. Dulunya kan 8 orang. Ada orang satu melamar. Jadi boleh saya kasih pekerjaan yang ini, cuman dia nggak lama. Ya itu gara-gara itu kakinya megang nginjek apa itu. Nginjek yang gimana? Maksudnya kan kakinya jadi bolong. Oh, Jadi nginjek nginjek. paku atau memang nggak nginjek sama sekali, mungkin di bawahnya memang itu kan pas awal masnya cerita itu kayak bekas makam itu ya. Itu nginjek paku atau memang itu Enggak nginjek paku sama sekali, cuman kayak nginjek paku. Kakinya bolong. Jadi orangnya langsung pamitan, enggak. Langsung pamitan. Cuman 3 hari kerja di situ, enggak nyampe kelar. Tapi enggak, di situ tadi kesurupan yang dimaksud ini kesurupan, bukan kejadian yang aneh seperti nginjek itu. Kesurupan dulu atau hanya cuma nginjek doang? Ya habis nginjek gitu. Oh, habis nginjek langsung kesurupan ya? Malamnya langsung kesurupan, tidur. Dia teriak-teriak gitu. Jadi untung yang teman saya yang satu itu agak bisa orangnya, jadi langsung disingkirin ya? iya. Jadi ternyata ini nginjek ini orang di bawahnya, cuman kan sebangsa kayak gitu kan nggak kelihatan sama orang. Jadi intinya di kisah cerita ini memang di situ terdapat seorang pekerja 8 orang, di mana 2 orang yang bisa melihat hal-hal yang memang di situ udah mistis dan angker ya teman-teman. Dan di sini untuk pembahasan malam hari ini memang saya ingin masih kepo-kepo ya, istilahnya pengen tahu selain apa yang terjadi sama Mas Garengnya, dan kita bakal tanya-tanya lagi. Itu pas waktu melihat itu langsung memang masnya ini terasa ketakutan atau biasa saja di situ? Saya heran Aja ya? iya, soalnya dari pagi juga, dari kemarin nggak ada orang kayak gitu. Oh, jadi hanya heran ya. Tapi memang karena pernah belajar spiritual, mungkin rasa takut sedikit hilang, dan di situ hanya yang dirasa hanya heran, bukan mungkin rasa penasaran, udah nggak penasaran lagi ya Mas ya. Jadi seperti itu untuk kisah-kisah dari Mas Garengnya. Mungkin ada yang lain Mas Gareng selain itu? Nggak ada atau? Nggak ada Ya. Oke, mungkin bisa lain waktu disambung lagi untuk video selanjutnya, karena memang di sini belum ada istilahnya Mas Gareng itu hanya menceritakan di pengalaman perantauan, tapi sebenarnya banyak ya selain di perantauan sebenarnya ya. ya sebenarnya banyak. Oke, nggak perlu panjang lebar juga. Yang penting di sini intinya kemana-mana, walaupun kita itu mau bertujuan misalnya jalan atau kerja, itu yang penting kita utamakan berbaca bismillah dan berdoa ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan di sini diambil positifnya, dibuang negatifnya ya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.